Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Litbang Pesat. Kakak-kakak, bapak ibu semua yang mendampingi remaja NDP, senang sekali saya bisa berjumpa kembali melalui video ini bersama dengan kakak-kakak maupun bapak ibu semua. Teknik kali ini setelah teknik paraphrasing, maka kita beranjak ke teknik bottom lining. Nah, bottom lining ini tentunya juga punya hubungan dengan teknik-teknik sebelumnya. Bisa saja dalam sesi coaching, pembicaraannya yang diungkapkan oleh coach itu atau remaja NDP ngalor ngidul atau kesana kemari dan gonta-ganti topik. Sering juga ini sebagai cara menghindari dari percakapan sesuai dengan topik yang secara tidak sadar dilakukan oleh coach atau remaja NDP itu sendiri. Karena sesi coaching sangat terbatas, maka usahakan kita sebagai coach supaya tidak terjebak dengan hal-hal yang detail tapi tidak sesuai dengan topik atau tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang disepakati melalui teknik sebelumnya, yaitu teknik yang pertama, establishing agreement. Jadi seorang coach kita tetap harus bisa cermat untuk melihat, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh remaja NDP. Nah, coaching bukan sesi curhat, namun bukan juga kita meremehkan cerita dari coach atau remaja NDP itu sendiri. Namun sebagaimana caranya untuk memanfaatkan percakapan coaching agar remaja melakukan coaching dengan kita, remaja NDP itu dapat manfaat yang sesungguhnya. Coaching merupakan percakapan yang kreatif yang mendorong coach atau remaja NDP dapat berpikir berbeda, bukan untuk mengeluarkan unek-unek saja atau bukan hanya untuk mengeluarkan unek-unek sebenarnya, tapi ide baru untuk mencapai perubahan. Itu yang mau dicapai. Meskipun porsi berbicara antara coach dengan coach itu lebih banyak dilakukan oleh seorang coach atau remaja NDP, misalnya perbandingannya 80% itu coach atau remaja NDP dan 20% itu coach. Tapi tentu saja seorang coach juga tidak mau kan percakapannya dalam proses coaching itu bertele-tele dan semakin banyak perbincangan ngalor ngidul dan nggak terlalu berhubungan dengan topik. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk melakukan bottom lining. Kita mulai melihat, Kak, lalu gimana caranya bottom lining? Ada 4 hal di sini supaya kita bisa melakukan bottom lining. Yang pertama, kita tetap memberi kesempatan kepada remaja NDP atau coach itu sendiri untuk menyampaikan situasinya yang dialami. Situasi yang dialami. Kemudian yang kedua, tetap mendengarkan dengan seksama sambil memetakan fakta yang terungkap. Ya, tetap dengarkan, memetakan fakta yang terungkap. Kemudian identifikasi cerita yang disampaikan oleh coach atau remaja NDP, kemudian juga disesuaikan apakah masih berhubungan dengan topik atau sudah mulai keluar gitu. Nah, jika sudah mulai keluar atau kita masih tetap membutuhkan informasi berdasarkan cerita itu, jika dirasa sudah cukup maka kita perlu mengajukan pertanyaan. Yang keempat ini adalah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa sih intinya atau poin utama dari cerita yang kamu sampaikan, Dek, misalnya, Nak atau Bro misalnya. Jadi intinya apa sih? Nah, kata itu, pertanyaan itu adalah bentuk bottom lining. Jadi membuat garis bawah, membuat garis hubung antara pergumulannya atau masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang pada contohnya. Sekarang contoh dialog. Dialog antara coach dengan remaja NDP. Nah, ini berkaitan dengan tugas sekolah dan apa yang menjadi kebingungan remaja NDP. Ini contohnya. Pertama, remaja NDP misalnya ngomong sama coach, sama kita ya misalnya. Kak, sebenarnya di minggu ini setelah pulang dari sekolah, sekitar jam 3 sore, kan aku baru pulang sekolah nih, Kak. Terus langsung diminta untuk membantu orang tua kerja di kebun, Kak. Padahal aku juga banyak tugas kan, Kak, dari sekolah yang harus dikumpulkan hari besok. Nah, selain itu masih ada les sore lagi, Kak, sampai malam. Saya kan juga perlu waktu buat main sama teman-teman di sekitar, Kak.
Ya, gimana ya Kak dengan hal itu misalnya ya. Lalu coach menanggapi, jadi apa intinya yang kamu alami tadi? Nah, itu bottom lining. Jadi apa intinya? Apa intinya itu membuat orang jadi berpikir, membuat remaja NDP jadi berpikir. Intinya apa ya gitu. Jadi dari semua inti dicari intinya lagi. Gitu. Nah, kemudian remaja NDP misalnya menjawab, ya saya merasa kewalahan toh Kak. Sepertinya waktu saya padat sekali. Nggak ada waktu untuk main, nggak ada waktu untuk istirahat. Gitu. Kemudian coach bertanya lagi nih, di situasi ini apa yang kamu utamakan? Misalnya, di situasi ini apa yang kamu utamakan? Lalu remaja NDP merenung nih misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka kan tujuannya memang untuk membuat orang bisa merefleksi diri, bahkan merenung untuk mencari jawabannya. Ya terus terang Kak, misalnya ya, saya capek rasanya, atau aku capek rasanya Kak, atau saya tidak mau sakit karena kelelahan misalnya. Kasihan kesehatan tubuh saya toh Kak, misalnya. Banyak aktivitas dan akhirnya sakit dan ya malah merepotkan orang tua kan Kak ujung-ujungnya. Lalu coach bertanya lagi, nah maksudnya seperti apa itu? Padahal kan sudah mulai terurai ya, tapi coach masih mencoba mengajukan pertanyaan yang terbuka. Maksudnya seperti apa? Karena ini bicara soal tindakan. Lalu NDP ngomong lagi nih, remaja NDP, saya kurang istirahat Kak, dan karena banyak tugas saya jadi pusing Kak. Gitu. Males ngapa-ngapain jadinya, malah uring-uringan, gampang marah dan sebagainya. Lalu remaja NDP, lalu coach mulai bertanya, ini pertanyaan yang terakhir nih ya. Apa yang paling kamu butuhkan di situasi seperti ini? Situasi sekarang ini, apa yang paling kamu butuhkan? Nah, ini endingnya ini yang diharapkan. Saya ingin membuat daftar tugas sekolah Kak, kemudian tugas-tugas di rumah. Nah, ini ending yang mau dicapai ya. Sampai dia bisa mengidentifikasi dan membuat tahap-tahapan yang mau diselesaikan. Misalnya setelah membuat tugas-tugas di rumah, di sekolah maupun tugas les, kemungkinan dia bilang lagi, kemungkinan untuk tugas rumah bisa saya minta tolong adik saya untuk membantu Kak. Nah, itulah titik temu sederhana. Dari situ pasti akan merubah kondisi atau situasi yang dialami oleh remaja NDP itu tadi, yang tadi sudah mengeluh dan merasa capek, uring-uringan karena banyak tugas seperti itu. Nah, kalau kita tidak melakukan bottom lining, maka nanti mereka atau remaja NDP itu hanya curhat begitu saja tanpa ada titik temu. Ya, kalau kita melakukan bottom lining, kembali membuat dia tetap fokus terus ke jalurnya, ke topik yang memang disepakati. Misalnya beberapa waktu yang lalu memang sepakat mau meningkatkan bagaimana pengelolaan waktu, misalnya bagaimana tentang meningkatkan kesehatan tubuh, bagaimana meningkatkan misalkan kompetensi dan lain sebagainya. Jadi yang ruwet tadi yang dialami remaja NDP ternyata mulai ada titik terang untuk bisa diurai karena remaja NDP itu sendiri punya cara untuk membuat daftar mana yang urgent dulu dan mana yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Dan ini bisa juga diterapkan kepada kita dimanapun kita melayani, dimanapun kita mendapatkan tugas, dan tugas biasanya numpuk ya. Seperti saya juga banyak sekali tugas numpuk tumpang tindih gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin untuk memanajemen dan bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, pendamping NDP tetap semangat dan sukacita dalam melayani. Bye-bye.